Nah, untuk memastikan hal tersebut, polisi kemudian memeriksa STNK mobil itu dan polisi jadi semakin terheran-heran ketika melihat STNK-nya. Ternyata STNK itu bukanlah STNK yang biasa mereka lihat, tetapi melainkan STNK tersebut bertuliskan Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Bahkan nih mereka mengancam bakal membubarkan Indonesia dan sampai ngebom Jakarta seperti Hiroshima Nagasaki kalau para anggota mereka yang ditangkap nggak segera dibebaskan oleh polisi. Dan selain itu mereka juga menuntut ganti rugi sebesar 5 triliun kepada Polres Cianjur. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, muncul lagi nih geng, sebuah kelompok baru yang mengatasnamakan etnis Sunda. Tapi kali ini bukan Sunda Empire seperti sebelumnya. Nah, kali ini ada sebuah kelompok yang berbeda dari Sunda Empire. Namanya itu adalah Kekaisaran Sunda Nusantara. Nah, emang ada-ada aja ya geng kalau udah berbicara tentang masyarakat kita ya. Ini orangnya emang unik-unik. Nah, kalau sebelumnya Sunda Empire itu diketuai oleh almarhum Lotrangga gitu ya. Nah, untuk saat ini berbeda lagi. Kekaisaran Sunda Nusantara ini adalah sebuah kelompok yang terungkap gara-gara berawal dari sebuah kasus pembuatan STNK palsu yang ternyata dibuat oleh anggota dari Kekaisaran Sunda Nusantara tersebut. Nah, ketika anggotanya ditangkap oleh polisi, pihak dari Kekaisaran Sunda Nusantara ini sampai berani memberikan ancaman yang katanya akan memisah-misahkan atau memecahkan Indonesia serta berani ngebom Jakarta katanya. Ini pernyataan yang benar-benar berani banget dari Kekaisaran Sunda Nusantara ini. Dan banyak yang bertanya-tanya, kok bisa mereka seberani itu memberikan ancaman? Emang seberapa kuat dan besarnya Kekaisaran Sunda Nusantara ini? Nah, untuk itu kita bakal membahas nih geng, mengenai sepak terjang Kekaisaran Sunda Nusantara ini. Tapi gue akan membahas terlebih dahulu mengenai kasus terungkapnya pembuatan surat STNK palsu oleh kelompok tersebut. Baru nanti setelahnya kita bakal membahas tentang Kekaisaran Sunda Nusantara itu. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan awal mula terungkapnya kasus STNK palsu yang mengarah kepada terbongkarnya atau terungkapnya kelompok dari Kekaisaran Sunda Nusantara ini. Jadi geng, kasus ini berawal ketika ada seorang pemilik rental mobil yang tidak disebutkan namanya, yang mana dia ini kehilangan mobil rentalnya geng. Si pemilik rental ini kemudian melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian. Dan polisi pun mencari keberadaan dari mobil yang hilang dan diduga kalau mobil tersebut sudah dibawa kabur ke wilayah Cianjur, Jawa Barat. Nah, ternyata bener aja geng, ketika dilakukan penyelidikan, mobil tersebut berada di wilayah Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur. Nah, cuma mobil tersebut ternyata udah dibeli oleh seseorang yang bernama Emma Doni. Nah, Emma Doni ini membeli mobil tersebut dari temannya yang bernama Oyan. Dan dari sinilah polisi mengira kalau kasus ini berkaitan dengan sindikat penadah mobil. Karena memang modusnya ya seperti ini dan sering sekali dialami oleh pemilik rental. Mobilnya disewa tapi ternyata dibawa kabur dan dijual oleh si penyewa. Tapi geng, seperti yang gue katakan sebelumnya, kasus ini berbeda dari sekedar kasus penadah mobil biasa. Jadi, ketika polisi memeriksa kendaraan tersebut, ternyata plat yang terpasang di mobil itu udah bukan lagi plat nomor asli. Nah, seperti sudah diganti dan mulai dari sinilah polisi merasakan ada yang janggal. Nah, di saat itu diperiksa lebih lanjut dan ternyata nomor polisi yang dipasang itu nggak sesuai dengan nomor rangka si mobil dan juga nomor mesinnya. Yang mana biasanya kalau kita mau ganti plat ke Samsat, nah itu bakal dicek tuh geng, apakah nomor plat, nomor rangka, nomor mesin kendaraan sesuai dengan data atau enggak. Nah, tapi anehnya ini nomor platnya itu nggak sama dengan data, yang berarti asumsinya plat tersebut sudah diganti atau palsu. Nah, untuk memastikan hal tersebut, polisi kemudian memeriksa STNK mobil itu dan polisi jadi semakin terheran-heran ketika melihat STNK-nya. Ternyata STNK itu bukanlah STNK yang biasa mereka lihat, tetapi melainkan STNK tersebut bertuliskan Negara Kekaisaran Sunda Nusantara, yang mana seharusnya kan tertera tulisannya itu Polri atau
ya Republik Indonesia gitu ya. Ini malah STNK khusus, yaitu Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Jadi ibarat itu di Jawa Barat sana ya, untuk orang-orang Sunda itu udah punya ya dokumen khusus, dokumen STNK yang spesial untuk orang-orang Sunda gitu. Sekalipun STNK itu palsu, ya biasanya tampilannya kan bakal dimirip-miripin nih. Misalkan nih kalau ada orang mau masukin kendaraan, ya kan, dia bikin STNK palsu atau disebutnya tuh aspal gitu kan. Nah biasanya bakal ditiru semirip mungkin dengan STNK yang pada umumnya digunakan di Indonesia. Ya, tapi ini mereka enggak. Dengan beraninya mereka itu membuat STNK versi sendiri yang seolah-olah berasal dari negara mereka sendiri, yaitu Kekaisaran Sunda Nusantara. Terlebih lagi nih geng, pemilik mobil yang asli, yaitu pemilik rental, memiliki STNK yang asli yang sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Jadi ya udah pasti ya ini mobil curian gitu kan. Nah tapi yang gue nggak habis pikir nih, itu gimana kalau misalkan mereka ditilang gitu ya, ditangkap polisi, terus diminta suratnya, masa kasih lihat STNK Kekaisaran Sunda Nusantara gitu? Kan polisinya jadi bingung. Ya kecuali di Jawa Barat sana polisinya ya polisi Kekaisaran Sunda Nusantara gitu. Tapi kan di Jawa Barat polisinya masih polisi Indonesia kan? Aduh bingung gue. Mau jelasin ini bener-bener epic banget sumpah. Dan setelah mendapatkan kendaraan tersebut, nah polisi langsung menahan Emma Doni serta yang namanya Oyan. Nah namun geng, penyelidikan gak berhenti sampai di situ karena polisi melakukan pengembangan untuk bisa menyelesaikan kasus ini sampai pada akhirnya polisi berhasil mengetahui adanya pelaku lain, yaitu Hasanuddin dan Irfan Kusnadi. Sehingga total pelaku yang diamankan oleh polisi itu berjumlah sekitar 4 orang. Nah si Emma Doni yang membeli kendaraan dengan STNK palsu itu, dan Oyan yang menjual mobil dengan STNK palsu, serta Hasanuddin dan Irfan sebagai pembuat dan pengedar STNK palsu. STNK Negara Kekaisaran Sunda Nusantara tadi. Informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian, Hasanuddin inilah yang menjadi otak dari sindikat tersebut. Dan mereka sudah melakukan aksi ini selama kurang lebih 5 tahun dan sudah mendapatkan keuntungan sampai miliaran rupiah. Dan untuk setiap STNK yang mereka cetak, mereka memasang tarif antara 1,5 sampai 2,5 juta rupiah tergantung dari permintaan klien mereka. Misalkan cuma diganti tanggal dan masa berlaku, atau diganti nama pemilik, atau mengubah seluruh keterangan STNK. Nah nggak cuma STNK aja geng, mereka bahkan juga menerima pembuatan berbagai dokumen palsu seperti ijazah, KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran serta buku nikah sampai BPKB dan akta jual beli hingga paspor. Gila, bener-bener udah kayak negara sendiri dia buat ya. Dan tulisan Kekaisaran Sunda Nusantara yang ada di dalam STNK yang dicetak oleh para tersangka itu ukurannya kecil. Nih kalian bisa lihat sendiri nih. Jadi kalau dilihat secara sekilas itu nggak kelihatan. Nah makanya nggak sedikit juga yang pakai STNK yang dicetak oleh mereka ini karena mengira STNK tersebut asli. Nah, polisi juga sudah mengamankan 9 STNK, terus ada mobil serta alat cetak dokumen. Nah, namun berdasarkan pengakuan dari para pelaku, mereka udah mencetak ribuan lembar STNK dan dokumen palsu lainnya. Nah, oleh karena itu, polisi menduga saat ini udah banyak STNK palsu yang beredar di masyarakat dan mereka ini mencetak surat-surat palsu tersebut untuk menjual mobil yang terlihat seolah-olah memiliki surat resmi dan juga lengkap. Dan untuk saat ini, polisi masih menyelidiki aliran dana dari hasil kejahatan tersebut, apakah digunakan untuk kepentingan kelompok mereka atau hanya dipakai secara pribadi oleh para tersangka. Terus geng, selain melakukan kejahatan mencetak surat palsu, Hasanuddin juga otak dari kejahatan ini mengaku kalau dia mengoperasikan aksi tersebut karena dia adalah Jenderal Muda Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Deddy Kobuzer lewat nih. Om Ded cuma jenderal-jeneralan ya, tentuler ya. Ini baru jenderal beneran nih, Jenderal Muda Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Masya Allah. Dan oleh karena itu, mereka mengklaim memiliki hak untuk mencetak STNK mereka sendiri, dan di anggapan mereka, Kekaisaran Sunda Nusantara ini adalah sebuah negara yang sudah diakui secara internasional, makanya diperbolehkan untuk mencetak berbagai surat sendiri. Para pelaku ini juga bersikeras kalau Kekaisaran Sunda Nusantara ini adalah negara yang berdaulat walaupun secara geografi berada di dalam wilayah Indonesia. Jadi kayak daerah otonom gitu. Jadi kayak Chetnya, kalian pernah tahu Chetnya ya? Chetnya itu kan daerah otonomi atau sebuah republik yang berada di dalam kekuasaan Rusia. Nah, Sunda Nusantara ini adalah Chetnya-nya Indonesia. Gitulah anggapan mereka. Nah, mengingat sindikat ini sudah beroperasi selama 5 tahun dan sudah mencetak ribuan surat palsu, polisi di saat itu menghimbau bagi siapa saja yang sudah membeli kendaraan dari mereka untuk melaporkan kepada polisi agar bisa dicek apakah STNK-nya asli atau palsu. Buat kalian-kalian nih geng yang mungkin merasa pernah membeli kendaraan dari keempat orang ini, ya cepet-cepet deh lapor ke polisi.
Atau kalau kalian takut malah mobil kalian disita, ya itu urusan kalian lah, gimana caranya lah. Kasihan juga ya, serba salah ya. Nanti takutnya ngelaporin kambing hilang sapi gitu kan. Nah terus geng, atas perbuatan mereka tersebut, para pelaku dijerat dengan pasal 263 KUHP dan pasal 264 KUHP jungto pasal 55 KUHP mengenai pemalsuan surat-surat dan menggunakan surat palsu, sehingga mereka terancam kurungan penjara maksimal 7 tahun. Terus nih geng, gimana reaksi dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai anggota dari Kekaisaran Sunda Nusantara? Ya pastinya mereka nggak terima, mereka memberontak. Di saat itu pihak kepolisian Resor Cianjur sampai dapat surat dari mereka yang berisikan protes atas ditangkapnya keempat orang anggota mereka atau petinggi mereka ini. Dan di dalam surat yang dikirim tersebut secara virtual melalui WhatsApp dari perwakilan kelompok tersebut yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal mereka yang ditembuskan ke berbagai pimpinan negara di dunia katanya. Ini keren nih, protesnya tuh didukung sama pemimpin negara lain nih. Bahkan nih mereka mengancam bakal membubarkan Indonesia dan sampai ngebom Jakarta seperti Hiroshima Nagasaki kalau para anggota mereka yang ditangkap nggak segera dibebaskan oleh polisi. Dan selain itu, mereka juga menuntut ganti rugi sebesar 5 triliun kepada Polres Cianjur. Nah, di saat itu, aduh, Polres Cianjur gua rasa geleng-geleng kali ya. Tak terima jenderalnya ditangkap oleh pihak kepolisian, negara Kekaisaran Sunda Nusantara mengancam akan membubarkan Indonesia. Nah, namun pihak kepolisian ya nggak mungkin takut lah. Dan justru dari surat yang dikirimkan ini, polisi akan mendalami serta mengejar si pelaku yang mengirim surat tersebut. Ya karena bisa di-track dari IP address-nya atau mungkin dari jaringannya gitu. Dan ketika ditanyakan ke si Hasanuddin nih yang udah ditangkap, nah dia mengaku nggak tahu adanya surat tersebut sehingga itu dibuat tanpa sepengetahuannya dia. Nah, dari informasi terbarunya nih geng, pihak dari Kekaisaran Sunda Nusantara sudah memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada Polres Cianjur serta Polda Jabar melalui surat yang memiliki 6 poin. Yang salah satunya adalah menegaskan kalau mereka tidak berniat untuk berseberangan dengan kepolisian yang sudah melaksanakan tugas sebagai penegak hukum. Terus yang kedua, alasan mereka adanya surat ancaman itu dikarenakan miskomunikasi antara mereka dengan kepolisian. Katanya kayak gitu. Emang ada-ada aja geng, masyarakat unik di negara kita ya. Ya mau gimana lagi, lama-lama emang kondisi negara kita ya. Gue ngelihat anak SD aja, anak SMP, SMA bahkan hitung-hitung aja nggak bisa. 5 kali 5 berapa? 5 kali 5 10 katanya. Gue gak habis pikir nanti ketika orang-orang yang kelahiran 90 kayak gue, tahun 2000 ya. 2000 ke bawah deh, ya kan, udah pada jompo nih, udah pada tua. Negara ini akan dipimpin oleh bocil-bocil kelahiran 2000 ke atas yang pendidikannya seperti itu. Wah, gak habis pikir, kayaknya lebih daripada kekonyolan ini bakal muncul. Tapi apa sebenarnya kelompok tersebut? Apakah mereka sama dengan Sunda Empire? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai fakta-fakta Kekaisaran Sunda Nusantara ini, geng. Jadi geng, awal mula diketahuinya keberadaan dari Kekaisaran Sunda Nusantara ini juga cukup unik. Mereka ini nggak mengumumkan di publik atau gimana-gimana gitu, tapi justru berawal dari kasus penilangan. Nah ini terjadi pada tanggal 5 Mei tahun 2021. Di saat itu, ada mobil berjenis Pajero Sport milik seseorang yang bernama Rusdi Karepesina yang melewati gerbang tol Cawang, Jakarta Timur yang dikemudikan oleh Rusdi sendiri serta ada satu orang lain yang bernama Rudi Daniantoro. Nah pada saat mobil ini melintas, polisi yang berjaga di tol Cawang tersebut ngeliat kok platnya aneh. Gak seperti plat kendaraan lain yang warnanya hitam. Dan di saat itu plat putih belum ada geng. Jadi semuanya itu masih warna hitam. Nah kalaupun bukan warna hitam paling ya warna merah atau warna kuning. Merah itu milik pejabat, yang kuning itu mobil umum. Atau justru plat dinas seperti tentara atau polisi. Tapi plat mobil Pajero tersebut warnanya biru, aneh banget. Dan nomor yang tertera di plat tersebut tertulis SN45RSD. SN kayaknya tuh Sunda Nusantara kali singkatannya ya. Dan di saat itu polisi dengan cepat memberhentikan mobil tersebut untuk meminta surat-surat dan STNK-nya. Nah namun ketika memperlihatkan STNK dari mobil itu bentuknya berbeda juga geng. Dan gak pernah dilihat oleh polisi sebelumnya. Terus polisi kemudian nanya nih sama si Rusdi ini, kenapa plat sama STNK-nya beda? SN ini kode apa? Dan Rusdi pada saat itu menjawab kalau SN yang tertulis di plat itu adalah singkatan dari Sunda Nusantara. Gampang banget rahang yang ngomong, Sunda Nusantara pak. Nah terus STNK yang dia miliki ini adalah bagian dari administrasi negara bernama resmi yaitu Negara Kekaisaran Sunda Nusantara.
Dan yang lebih membuat polisi di saat itu semakin bingung, Rusdi ini mengaku kalau dia adalah jenderal pertama tentara Kekaisaran Sunda Nusantara. Sembari polisi di saat itu ngecek STNK-nya dia, polisi kemudian menemukan di bagian belakang STNK tertulis kalau dokumen perjalanan tersebut diketahui dan dilindungi oleh Mahkamah Internasional. Terus ada nama Israel, terus ada Amerika, Inggris Raya, Rusia, Prancis, Cina, serta NATO. Dan gak cuma STNK doang, Rusdi ini mengeluarkan SIM versi Kekaisaran Sunda Nusantara juga dengan nama Surat Kelayakan Mengemudi atau SKM. Nah, itu yang punyanya dia. Jadi bukan SIM atau surat izin mengemudi, enggak, tapi SKM, Surat Kelayakan Mengemudi. Dan SKM Rudi ini diterbitkan bulan Januari tahun 2019, bisa dipakai seumur hidup serta berlaku secara internasional. Di SKM tersebut tertera yang menerbitkannya adalah Majelis Agung Sunda Arsipelago, terus Sekretaris Jenderal Agung, serta Menteri Senior Ekonomi dan Keuangan Sunda Nusantara. Sembari terheran-heran, polisi tadi langsung mengamankan Rusdi dan juga Rudi bersama dengan kendaraan serta surat-surat yang ditunjukkan oleh Rusdi tadi, yang diklaim dikeluarkan oleh Kekaisaran Sunda Nusantara. Nah, singkat ceritanya, mereka tetap ditilang di saat itu. Cuma Rusdi tetap ngotot kalau mereka nggak bersalah, dan dari keterangannya dia sangat yakin kalau surat-surat yang dia miliki yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Sunda Nusantara ini adalah surat yang sah di mata hukum. Dan untuk itu, polisi pada akhirnya melibatkan ahli kejiwaan untuk melihat apakah ada kemungkinan mereka berdua ini terkena gangguan jiwa atau gimana. Nah, mulai dari sinilah berita mengenai Kekaisaran Sunda Nusantara ini jadi diketahui publik dan viral. Kemudian Rusdi yang ditilang oleh polisi tadi jadi incaran banyak wartawan untuk dimintai keterangan mengenai Kekaisaran Sunda Nusantara yang dimaksud. Nah, salah satunya adalah Media Tempo yang berhasil mewawancarai Rusdi di rumahnya pada tanggal 6 Mei tahun 2021 yang berlokasi di Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Di jendela rumahnya itu terpasang stiker Kekaisaran Sunda Nusantara dengan logo singa yang menggunakan mahkota. Ada juga stiker bertuliskan Keluarga Besar Front Pemuda Muslim Maluku di pintu garasinya. Di dalam garasi ada satu mobil lagi, yaitu Toyota Etios berwarna putih serta satu motor Honda Vario putih. Dia tinggal berempat bersama istri dan 2 orang anaknya. Lalu sehari-hari dia ini bekerja sebagai penagih hutang, geng, dan mengaku punya banyak anak buah. Jadi dia ini adalah debt collector dan dia sudah menjalani pekerjaan tersebut selama bertahun-tahun. Di saat itu, Rudi ini nggak banyak menceritakan tentang Kekaisaran Sunda Nusantara. Dia cuma menyebutkan kalau Kekaisaran Sunda Nusantara pernah berdiri di tahun 2011 dan bermarkas di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Jawa Barat. Nah, tapi Kekaisaran Sunda Nusantara tersebut bubar karena anggotanya terpecah belah. Dan Rusdi kemudian memutuskan untuk bergabung lagi di akhir tahun 2018 karena melihat adanya harapan dan visi yang lebih jelas dari Kekaisaran Sunda Nusantara tersebut. Dulu kita waktu tahun 2011 ya, itu kita semua itu berkumpul di Bogor sana. Terus dari situ pecah yang Bogor itu yang Sunda Empire itu dia berdiri sendiri. Betul. Tapi kalau saya itu bubar total. Tapi tim saya itu ada berapa orang itu dia jalan terus, dia gugat di Mahkamah Internasional. Sampai itu. Dan di dalam keterangan yang terpisah, Rudi ini mengaku kalau Kekaisaran tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Alex Ahmad Hadi Ngala. Nah, Alex ini menjabat sebagai Panglima Majelis Agung Sunda Arsipelago yang disingkat dengan MASA. Nah, Rudi juga mengatakan kalau anggota dari Kekaisaran tersebut jumlahnya sampai ribuan orang. Dan Alex sendiri tinggal di daerah Beji, Depok. Alex memang menjabat sebagai Panglima Kekaisaran Sunda Nusantara. Markasnya pun berada di rumah Alex di Jalan Ciliwung, Beji, Kota Depok. Wah, gila ya. Sekelas pemimpin Nusantara gini tinggalnya di Depok loh. Gue kira di mana gitu, Swiss kayak apa gitu ya. Di Depok tinggalnya ya, di Beji lagi. Bukan Margonda, bukan daerah kotanya, tapi Beji gitu, agak minggir dikit. Dan bahkan rumah yang ditinggali oleh Alex di daerah Beji, Depok itu bukan rumah Alex, melainkan rumah mertuanya. Dan Rusdi menyebutkan kalau rumah mertuanya itu juga dijadikan sekaligus kantor dari Kekaisaran Sunda Nusantara. Wah, halunya gokil ya. Menembus langit loh halunya nih. Dan menurut informasi yang gue dapatkan dari Detik nih ya, karena cerita mengenai Kekaisaran Sunda Nusantara ini begitu viral, jadinya aparat Polsek Beji di saat itu mendatangi rumahnya Alex untuk mengklarifikasi terkait kebenaran cerita tersebut. Nah, berdasarkan keterangan dari Ketua RT yang bernama M. Syarif, Alex ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Bahkan Syarif sendiri selaku Ketua RT nggak tahu persis apa kegiatan yang dilakukan oleh Alex sehari-hari. Namun Syarif mengungkapkan kalau Alex ini menjadi salah satu penerima bantuan sosial.
Jadi bisa dikatakan dia ya termasuk keluarga yang kurang mampu. Kepolisian Beji juga mendatangi rumah mertuanya Alex yang dijadikan sebagai kantor Kekaisaran Sunda Nusantara. Dan ketika didatangi, Alex di saat itu ngaku kalau dia udah mundur dari jabatan sebagai Panglima Masa alias Panglima dari si Sunda Nusantara tadi semenjak tanggal 5 Mei tahun 2021. Dan hal ini disebabkan karena dia merasa kecewa sudah dihianati oleh temannya. Melalui sambungan telepon, Alex mengaku dirinya mengundurkan diri karena dikhianati temannya yang juga merupakan pengurus Kekaisaran Sunda Nusantara. Dan menurut cerita Alex, Kekaisaran Sunda Nusantara dibentuk tahun 2009. Namun tidak seperti keterangan dari Rusdi, Alex bilang kalau anggotanya saat ini hanya ada 4 orang. Oke, dan Alex mengatakan dia bersama Rusdi serta 1 orang lagi yang bernama Rusli dan 1 lagi yang Alex lupa namanya, yang jelas 4 orang itulah mereka anggotanya. Dan Alex sendiri tidak menjelaskan secara jelas bagaimana Kekaisaran tersebut merekrut anggota mereka. Dan selain meminta keterangan dari Alex, pihak kepolisian juga bertanya kepada tetangga sekitar rumah Alex. Nah, kalau keterangan dari para tetangganya, Alex ini dikatakan mengalami gangguan jiwa dan sudah lama kayak gitu. Kalau ada tetangga-tetangga yang ngomong sama dia, katanya harus mengakui kalau dia itu adalah anggota Kekaisaran Sunda Nusantara. Nah, punya bank sendiri, uang sendiri. Pokoknya ya nggak jelas lah, halu. Dan oleh karena itu, tetangganya jadi menganggap Alex ini mengalami gangguan jiwa. Lalu geng, apakah Kekaisaran Sunda Nusantara ini sama dengan Sunda Empire yang sebelumnya dibuat oleh Lord Rangga? Nah, sebenarnya mirip-mirip geng, tapi nggak sama. Yang mana menurut informasi yang gue dapatkan dari media asumsi, jumlah anggota dari Kekaisaran Sunda Nusantara itu berkurang karena sudah melebur dengan Sunda Empire. 2 kelompok ini berada di bawah kepemimpinan yang berbeda. Dan hal lain yang membedakan kelompok ini adalah Kekaisaran Sunda Nusantara lebih tertutup dibandingkan Sunda Empire. Dan saking tertutupnya, pertemuan antara petinggi dengan para anggotanya aja sudah jarang dilakukan. Nah, sebelum Lord Rangga meninggal, beliau menyampaikan kalau tidak ada hubungan antara Sunda Empire dengan Kekaisaran Sunda Nusantara. Kemudian Sunda Empire sendiri diklaim oleh Lord Rangga berdiri pada masa kepemimpinan Alexander the Great sekitar tahun 324 sebelum Masehi. Kemudian diturunkan ke Julius Caesar yang memiliki istri Cleopatra VII yang memerintah dari 43 sebelum Masehi sampai dengan 337 Masehi. Nah, mereka berdua di bawah naungan dinasti Sunda Kala yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Ratnaningrum Wiranata Dikusuma Siliwangi Almistri atau RD Ratnaningrum. Panjang banget namanya. Dan Nasri Bang, suami dari Ratnaningrum, menjabat sebagai Grand Prime Minister dan Lord Rangga sebagai Sekretaris Jenderal The Herens ke-17 Sunda Empire. Nah, sementara itu, Kekaisaran Sunda Nusantara nggak mengenal sistem kepemimpinan ratu dan perdana menteri seperti Sunda Empire. Mereka hanya dipimpin oleh si Alex yang tadi selaku Panglima Masa. Nah, jadi kedua kelompok ini meskipun sama-sama menggunakan kata Sunda sebagaimana nama kelompok mereka berasal, tapi mereka berbeda. Dan Kekaisaran Sunda Nusantara bukanlah bagian dari Sunda Empire, begitupun sebaliknya. Duh, pusing gue, ada-ada aja ya orang-orang Sunda nih. Gimana sih teman-teman di Sunda? Nih, abis ini Sunda apa lagi nih? Ditunggu nih gebrakan barunya nih. Oke? Nah, itu dia geng pembahasan kita kali ini yang berawal dari laporan pencurian mobil. Kemudian terungkaplah kalau ada yang namanya Kekaisaran Sunda Nusantara yang menjadi oknum pencetak STNK palsu karena mereka menganggap mereka itu sudah membentuk yang namanya negara sendiri. Gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.